yang diulang oleh pemerintah yaitu korupsi, korupsi yang selalu merajalela di negara kita, korupsi yang selalu diulang oleh aparat-aparat penegak hukum kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia patut untuk tidak bodoh terhadap pemerintah. Karena masyarakat yang adil itu tumbuh dari pemerintah yang tidak munafik. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Tentu pemerintah hari ini saya tahu tidak cukup mudah untuk melaksanakan program karena situasi eksternalnya juga tidak mendukung. Situasi eksternalnya buruk, kita mesti berpegang. Tapi PR paling besar adalah bagaimana janji politik itu bisa dilaksanakan. Kalaulah kemudian tidak bisa, saya kira sesuatu yang paling alat kita adalah melakukan koreksi. Dan tentunya dasarnya adalah terkait luas Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Antara. Antara udah ngambil 80 lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka dari BUMN. Malah bisa bagus kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erwin Ramadan, yaitu di podcast Lensa Perspektif. Kali ini saya hadir di sini untuk saling membuka pikiran, mengembangkan pikiran kita, menyatukan pikiran kita, bahwasannya bagaimana keadaan negara kita sekarang, yaitu problem yang diulang tanpa rasa malu, yang diulang oleh pemerintah yaitu korupsi yang selalu merajalela di negara kita, korupsi yang selalu diulang oleh aparat-aparat penegak hukum kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia patut untuk tidak bodoh terhadap pemerintah. Karena masyarakat yang adil itu tumbuh dari pemerintah yang tidak munafik. Oke teman-teman, kali ini pembahasan kita itu sangat menarik. Karena kan korupsi ya teman-teman. Korupsi itu dimana pemerintah selalu mengulang kesalahan tanpa rasa malu, memberikan janji terhadap masyarakat yang selalu diulang, tetapi ujung-ujungnya hilang, ujung-ujungnya memudar. Akhirnya masyarakat ini hilangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, patut kita untuk tidak bodoh terhadap pemerintah. Hari ini Menteri Natalius Pigai itu mengusulkan agar di mana perbuatan korupsi ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Artinya pemerintah itu harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat agar tidak kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat Indonesia itu tidak melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Kalau apabila aparat penegak hukum kita, pejabat kita melakukan tindakan dengan sewenang-wenangnya, selalu memberikan janji terhadap rakyat, tetapi selalu tidak benar, maka kita sebagai rakyat itu perlu menegakkan keadilan.
kita harus menjadi yang namanya agent of change, agen perubahan yang membawa api harapan, menolak diam atas ketidakadilan, dan membawa bangsa ini menuju. Oke teman-teman, jadi menurut Bapak Natilius Pigai itu tak sedikit kasus pelanggaran korupsi ini dari hak asasi manusia, itu kerugian yang dialami, itu kerugian oleh masyarakat kalangan bawah. Pigai mengatakan usulannya itu dibatasi oleh sejumlah pegiat seperti Romil Atsmita, Bambang Wijayanto, hingga Danang Widiopo. Dia menyebut para pejabat itu turut memberi kontribusi pemikiran, menyatukan pemikiran tentang usulannya tersebut, bahwasannya Indonesia ini harus lebih progresif. Jadi pemerintah itu harus menunjukkan bukti nyata, kerja nyata terhadap masyarakat, agar masyarakat ini bisa percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Jadi bukan tentang bagaimana mereka melakukan tindakan dengan sewenang-wenangannya menggunakan jabatan mereka. Oke, ketika kita berbicara tentang korupsi, tentu seringkali hanya membayangkan sebagai tindakan pencurian. Oke, jadi pencurian antara uang negara dengan penyalahgunaan jabatan, yaitu pemerintah, demi kepentingan pribadi. Padahal jauh lebih dari itu, korupsi sebenarnya adalah tindakan yang keji, yaitu merampas hak-hak dasar rakyat, merugikan rakyat, mengurangi kualitas layanan kesehatan yang seharusnya itu buat rakyat, hingga melembahkan sendi-sendi demokrasi di negara kita, yaitu menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Di sana pemerintah boleh tertawa, pemerintah boleh senang-senang, tetapi rakyat yang di kalangan bawah itu sampai detik ini masih merasakan hal yang tidak patut untuk dirasakan, yaitu selalu menderita, yang selalu diberikan perjanjian dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi cuma nomor-nomor saja. Korupsi tidak hanya merusak ekonomi negara, teman-teman, tapi ini bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap hukum, maupun terhadap negara. Seharusnya pemerintah itu menunjukkan kualitas yang progresif terhadap rakyat-rakyatnya, memberikan contoh yang baik, dan melihat korupsi itu bukan sekedar kejahatan biasa, melainkan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebab ia merampas peluang, merusak kehidupan, dan juga bisa menghilangkan keadilan dan menciptakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Dan selama korupsi ini itu tumbuh di dalam sistem, maka hak-hak dasar masyarakat itu hilang. Jadi masyarakat itu tidak mendapatkan hak-hak mereka yang diberi oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah ini selalu korupsi, melakukan tindakan dengan sewenang-wenangnya. Contoh, itu misalkan kekuasaan yang diberikan terhadap pemerintah. Tetapi pemerintah ini malah menggunakan kekuasaan itu sebagai kepentingan pribadi dia. Akhirnya masyarakat di kalangan bawah ini menderita atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, korupsi sudah masuk banyak ke sektor-sektor penting, yaitu problem korupsi sekarang tidak hanya terjadi di level atas ataupun di level yang paling tertinggi, tetapi juga menjalar
ke berbagai sektor seperti proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta alkes, layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Dampaknya itu bisa sangat luas karena itu bisa menyentuh kebutuhan dasar-dasar masyarakat. Yang kedua, modus korupsi itu semakin merajalela, semakin canggih. Kalau dulu hanya berupa suap ataupun penggelapan dana, sekarang modusnya berkembang apa? Kalau teman-teman tahu, modusnya sekarang itu berkembang menjadi rekayasa anggaran, markup proyek, dana desa ataupun ada dana desa yang diberikan oleh pemerintah, pencucian uang melalui perusahaan fiktif, penggunaan kekuasaan secara luas. Artinya korupsi ini tidak selalu terjadi secara terang-terangan, tapi sering dibungkus dengan proses administratif yang tampak legal. Negara kita adalah negara hukum, teman-teman. Tetapi kenapa pemerintah sendiri yang bisa melanggar hukum? Masyarakat itu bisa sejahtera, masyarakat itu bisa adil, masyarakat itu bisa bahagia kalau pemerintahnya itu adil. Oke? Tetapi ini yang terjadi adalah suatu kemunduran. Bibit candranya dilepas, susma lajinya dipertahankan. Seharusnya pemerintah ini menunjukkan contoh dan teladan terhadap rakyat. Maksudnya artinya itu tidak selalu memberikan janji-janji yang selalu diulang tanpa rasa malu, janji yang selalu dibungkam atas ketidakadilan. Akhirnya rakyat ini ya sudah, berarti pemerintah ini cuma omong-omong saja terhadap negara kita. Nah, dan itu saya akan menjelaskan berkaitan dengan korupsi, teman-teman. Korupsi adalah penyalahgunaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, yaitu pemerintah tadi. Bentuknya itu bisa berupa suap, penggelapan uang negara, markup proyek, jual beli jabatan, dan tindakan-tindakan yang lain yang membuat bangsa dan negara ini merasa merasa lebih rugi. Saya yakin dengan pandangan saya, dengan ilmu pengetahuan hukum saya plus nurani saya, apabila pemerintah ini melanggar jabatannya dengan kepentingan pribadi, melanggar perbuatan yang dilarang oleh negara, saya apapun yang terjadi, langit runtuh pun saya tidak akan mundur, karena ini melakukan tindakan yang tidak benar, yang bisa merugikan bangsa dan negara. Korupsi bukan dilakukan hanya oleh pejabat tinggi, tetapi juga bisa terjadi di level-level kalangan bawah, yaitu contoh di desa-desa, kabupaten maupun provinsi. Oke, tetapi dampaknya ini sangat luas. Inilah bagian yang sering tidak disadari banyak orang, yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Yang pertama, merampas hak rakyat, yaitu dana pendidikan yang dikorupsi itu membuat orang itu rusak. Dana kesehatan yang bocor membuat pelayanan rumah sakit itu tidak maksimal. Yang ketiga, dana infrastruktur yang diselewengkan menghasilkan jalan cepat itu bisa rusak. Akhirnya ya yang tadi untuk kebutuhan masyarakat malah menjadi kerugian. Artinya ya udah, masyarakat ini bisa dengan hilang rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Ternyata begini kinerja pemerintah sekarang. Apa keuntungannya? Keuntungannya cuma dirasakan oleh pemerintah. Masyarakat kalangan bawah ini nggak merasakan. Yang kedua, kemiskinan meningkat. Korupsi ini membuat pembangunan itu tidak merata. Coba kita lihat, teman-teman, di kalangan di desa-desa. Kita masuk ke desa-desa, ada pembangunan yang tidak merata, jalan yang masih lubang dari tahun 2010, 2006 sampai dengan tahun sekarang. Mana? Tetap tidak ada perubahan. Jadi masyarakat kecil itu paling tidak percaya terhadap pemerintah. Itu bisa merusak kepercayaan. Yang kedua,
kepercayaan publik itu hilang. Ketika masyarakat tidak percaya pada pemerintah, demokrasi melemah dan partisipasi politik itu bisa menurun. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi ini terhambat. Investor enggan masuk dan berjualan atau kerja itu berkurang di negara kita. Dampaknya merusak kehidupan masyarakat, merusak negara kita. Jadi korupsi ini bukan sekadar hanya angka, teman-teman. Bukan sekadar berita, tetapi sebuah kenyataan pahit yang memengaruhi masa depan. Semoga kita sebagai rakyat itu menjadi rakyat yang pintar, yang selalu tidak dibohongi oleh pemerintah kita. Kita harus mengedepankan soal moral force kita, bagaimana kita sebagai rakyat itu harus menjunjung tinggi bangsa depan kita. Karena apa? Pemerintah ini selalu merugikan bangsa dan negara. Yaitu tadi, problem tadi, masalah tadi yang selalu diulang, korupsi, itu bisa merugikan rakyat-rakyat kecil. Turut prihatin terhadap rakyat-rakyat kalangan bawah. Dan juga tenaga kerja juga sekarang susah, orang mencari kerja itu susah di negara kita. Pemerintah di atas boleh duduk santai sambil minum kopi, kumpul bersama dengan kalangan-kalangan mereka. Rakyat yang di bawah ini susah. Dan juga sekarang suara rakyat itu selalu dibuka oleh pemerintah. Tidak ada celah-celah suara rakyat itu didengar. Apa yang harus dibanggakan? Apakah kita masih percaya terhadap pemerintah? Masalah korupsi sekarang tidak hanya terjadi di kalangan atas juga, yaitu di kalangan-kalangan bawah. Kalau dulu itu korupsi hanya sebagai suap atau penggelapan dana, sekarang modusnya itu ya berkembang menjadi rekayasa anggaran. Itulah pintarnya pemerintah. Apakah mereka sebelum menjadi pemerintah itu harus mengedepankan soal yang namanya pendidikan? Negara kita itu sangat menjunjung tinggi pendidikan, sangat mendukung pendidikan dari presiden kita Prabowo, Jokowi. Mereka selalu membahas tentang pendidikan, tetapi orang-orang mereka sendiri, pemerintah sendiri yang tidak berpendidikan, melakukan korupsi, melakukan suap, menyalahgunakan jabatan mereka dengan sewenang-wenangnya mereka. Kita sebagai rakyat nih, ya untung kita sebagai rakyat pintar. Kalau rakyat yang nggak tahu apa-apa, ya udah, cuma merasakannya aja. Tuh. Jadi teman-teman, semoga negara kita itu bisa menjadi negara yang baik. Jadi dengan pembahasan kita hari ini, semuanya ada usulan ataupun ada solusi yang kita satukan pikiran kita terhadap pemerintah agar pemerintah ini tidak melakukan korupsi. Oke, sudahlah. Pemerintah kasihan juga lah terhadap rakyat kalangan bawah itu yang selalu merasakan ketidakadilan atas kepercayaan, hilangnya rasa kepercayaan sekarang terhadap pemerintah. Sorry to say, jadi jujur saja. Jadi semoga negara kita itu adalah negara yang bisa membawa bangsa menuju masa depan. Kita ini adalah cadangan masa depan yang baik, oke? Yang dimana kita harus menjunjung tinggi martabat dan negara kita harus menjaga sel-sel di negara-negara kita agar negara-negara lain ataupun orang-orang oknum-oknum lain tidak menganggap negara kita lah negara yang omong saja. Mungkin dari pembahasan kita ini teman-teman bisa memetik beberapa kalimat-kalimat yang kita sudah refleksi tadi, yang sudah saya paparkan. Semoga bisa menjadi refleksi untuk pemerintah. Oke, terima kasih. Closing dari saya yaitu negara Indonesia adalah negara yang akan kaya dengan lingkungan, kaya dengan masyarakat yang selalu semangat untuk membawa bangsa depan. Oleh karena itu, kita masyarakat meminta terhadap pemerintah agar menjadi pedoman, menjadi contoh yang baik
membuang masalah-masalah itu seperti korupsi di negara kita, agar kita sebagai masyarakat bisa percaya terhadap pemerintah, kita masyarakat tidak hilang rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Semoga kita semua bisa hidup dengan rasa adil, bisa hidup dengan pemikiran yang sehat, yang diberikan, yang dicerna oleh pemerintah. Terima kasih. Okay, my brother. Thank you for nice attention.